Boneka Uci mana? Terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini dan selamat datang di channel saya, Om Botak. Bagaimana kabar kamu? Sehat? Semoga kamu selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Amin. Dalam video kali ini, aku akan membagikan kisah urban legend yang berasal dari kota Bandung. Selain terkenal dengan julukan kota mode, ternyata kota Bandung banyak menyimpan kisah misteri yang cukup menyeramkan. Jika kita gali satu persatu, kisah horor yang ada di tanah Pasundan ini mungkin tidak akan selesai dalam satu video ini. Nah, salah satu urban legend di kota Bandung yang terkenal dan seram yang bisa membuat kamu merinding adalah kisah dari hantu boneka Uci yang sering meneror warga Bandung, terutama di Jalan Siliwangi. Mungkin bagi warga Bandung cerita ini sudah sangat familiar. Di mana kisah ini terjadi pada tahun 1980-an. Diceritakan ada keluarga kecil yang tinggal di Bandung. Mereka mempunyai seorang anak perempuan yang masih berumur sekitar 2 tahunan. Anak perempuan itu bernama Uci. Uci adalah anak yang periang dan menyukai mainan boneka. Dia mempunyai sebuah boneka panda yang amat dia suka. Kemana-mana Uci selalu membawa boneka panda itu. Singkat cerita, keluarga kecil ini hendak makan di sebuah restoran, di mana restoran itu terletak di pinggir jalan, di Jalan Siliwangi, Bandung. Singkat cerita, sesampai mereka di lokasi, ayah Uci memarkirkan mobilnya di seberang jalan, tepatnya di depan restoran tersebut. Selesai memarkirkan mobilnya, mereka menuju restoran itu dengan menyeberangi jalan. Saat itu, ayah Uci menggandeng Uci yang sedang menggendong bonekanya dan memandu keluarga kecil itu menyeberangi jalan. Di saat mereka sudah berada di tengah jalan, tiba-tiba muncul sebuah mobil dengan kecepatan tinggi melaju ke arah mereka. Dan kecelakaan tak bisa dihindari. Ayah dan ibu Uci seketika itu diketahui meninggal di tempat. Sedangkan Uci terpental beberapa meter dari lokasi kejadian dan dia terluka parah di bawah sebuah pohon yang berada di pinggir jalan. Orang-orang di sekitar kejadian langsung menolong keluarga Uci saat itu dan mereka shock dengan kondisi Uci yang terpental beberapa meter dari lokasi kecelakaan. Kondisinya kritis dengan beberapa luka di tubuhnya. Saat orang menolong Uci, dia menanyakan keberadaan boneka kesayangannya yang hilang dari genggamannya. Melihat kondisinya Uci, orang-orang merasa iba dan mencari keberadaan boneka kesayangannya itu. Mereka menelusuri sepanjang Jalan Siliwangi, namun tidak menemukan boneka kesayangan Uci. Sesampai di rumah sakit, Uci masih menanyakan tentang keberadaan bonekanya. Hingga Uci mengembuskan nafas terakhirnya, dia masih menanyakan di mana boneka panda kesayangannya. Boneka panda itu seakan-akan hilang secara misterius saat kejadian kecelakaan itu. Sejak kejadian itu, cerita horor mulai tersebar dari pengakuan orang-orang yang melewati Jalan Siliwangi. Mereka yang melintas di Jalan Siliwangi pada malam hari kerap kali melihat anak perempuan kecil sedang bermain di pinggir jalan dengan membawa sebuah boneka. Terkadang, mereka melihat anak kecil itu sedang duduk di atas pohon. Nah, ada sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang mahasiswi yang saat itu kuliah di salah satu universitas di Bandung, di mana dia bertemu dengan seorang anak kecil yang misterius di Jalan Siliwangi. Kisah ini dialami oleh Agnes, seorang gadis asal Solo yang kuliah di Bandung. Dia menceritakan kisahnya bertemu dengan Uci di laman media sosialnya. Ceritanya, Agnes ini baru beberapa bulan tinggal di Bandung, dan dia tidak tahu mengenai cerita urban legend boneka Uci ini. Nah, waktu kuliah di Bandung dulu, Agnes mengikuti kegiatan di fakultasnya hingga dini hari. Sepulang dari kegiatan itu, karena hari sudah terlalu larut untuk pulang kosnya, Agnes dan seorang teman sejurusannya, sebut saja namanya Nina, berniat menginap di kontrakan sahabatnya yang bernama Sarah. Nah, Sarah ini kuliah di universitas yang sama dengan Agnes, tapi beda fakultas. Dan Sarah ini tinggal di sebuah rumah kontrakan di daerah Dago. Pada malam itu, mereka berdua, Agnes dan Nina, menuju ke kontrakannya Sarah. Karena tidak tahu jalan, ya maklum mereka baru beberapa bulan tinggal di Bandung. Mereka buka aplikasi Google Map dan mengetik alamat rumah kontrakannya si Sarah. Nah, mereka diarahkan ke kontrakannya si Sarah dengan melewati Jalan Siliwangi ini. Berangkatlah mereka berdua naik motor melewati jalan sesuai dengan arahan aplikasi Google Map. Selama perjalanan, mereka berdua ngobrol untuk menghilangkan rasa takut. Maklum, suasana malam itu sepi. Hanya 1 atau 2 pengguna jalan lain yang berlalu lalang. Hingga akhirnya mereka memasuki jalan Babakan Siliwangi. Saat itu, jalanan sepi.
Agnes menambah kecepatan sepeda motornya, berharap mereka cepat sampai di kontrakannya si Sarah. Lalu, tiba-tiba cahaya motornya menangkap sesosok anak kecil berada di pinggir jalan. Sepertinya anak itu hendak menyeberangi jalan yang sepi itu. Seketika itu, Agnes mengerem karena kaget sambil bergumam, "Ini anak kecil, kenapa masih berada di jalan di tengah malam begini?" Nina yang membonceng Agnes pun sempat terhentak ke depan karena kaget sambil berkata, "Kampret lu, Nas, kenapa ngerem mendadak sih?" Agnes pun membalas, Nin, kamu lihat gak sih anak kecil di depan itu kok aneh ya, malam gini masih di jalan. Nina pun melihat ke depan mencari keberadaan anak yang dimaksud si Agnes. Anak kecil yang mana sih, Nas? Gak ada tuh di depan. Sambil terdiam, Agnes menambah laju motornya melewati anak perempuan kecil itu sambil melirik ke arahnya dan membalas omongan Nina. Itu, Nin, persis di sebelah kiri kita. Namun, setelah mereka berdua menoleh ke kiri, tiba-tiba anak perempuan kecil itu hilang. Agnes pun tersadar bahwa yang dia lihat bukannya orang, melainkan hantu. Suasana semakin mencekam malam itu, dan Agnes langsung tancap gas motornya. Beberapa meter kemudian, mereka berdua dikejutkan dengan suara anak kecil yang menanyakan sebuah boneka. Kak, boneka Uci mana? Suaranya terdengar lirih, tapi jelas sampai ke kuping mereka. Mendengar suara itu, mereka berdua langsung diam, istighfar, berdoa sebisa mungkin selama perjalanan ke kontrakannya si Sarah. Baru sesampainya di kontrakan Sarah, mereka berdua mulai menceritakan kejadian yang mereka alami kepada si Sarah. Sarah pun hanya mendengarkan cerita mereka dan bilang ke Agnes dan Nina bahwa ada mitos di Jalan Siliwangi, ada penunggu hantu boneka Uci. Mereka berdua merinding mendengar cerita dari si Sarah. Ya, untung saja mereka berdua tidak kenapa-kenapa. Sampai sekarang, tiap Agnes melintas di Jalan Siliwangi, Agnes selalu ingat kejadian itu. Untungnya sekarang, suasana di sana saat pada malam hari tidak lagi gelap pekat, karena Pemkab Bandung akhirnya memasang beberapa lampu penerangan di sepanjang Jalan Siliwangi. Oke, begitulah cerita urban legend boneka Uci di Bandung. Terlepas percaya atau tidaknya, kembali ke kalian masing-masing. Yang jelas, selalu berhati-hatilah dalam berkendara, baik naik motor ataupun naik mobil. Dan jangan lupa berdoa sebelum bepergian. Thank you sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa lagi di cerita urban legend lainnya yang pastinya lebih seru dan lebih menarik. See you.